Semua berawal dari hal sederhana. Rio cuma diminta mengantar belanja oleh ibu bosnya. Tapi siapa sangka, di antara suara hujan dan aroma kopi sore itu, hatinya justru terpaut pada seseorang yang tak seharusnya. Lena, wanita elegan, lembut, dan punya senyum yang bisa menenangkan siapapun yang melihatnya. Sejak pertemuan itu, hidup Rio tak lagi sama. Ia mulai mengenal rasa yang tak bisa ia kendalikan, antara kagum, cinta, dan dosa yang terus menghantui pikirannya. Inilah kisah tentang perasaan yang datang tanpa izin. Kisah yang bermula dari sebuah perjalanan singkat, tapi berakhir pada keputusan yang mengubah segalanya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Pagi itu, udara di rumah besar milik keluarga Santoso terasa hangat oleh aroma roti panggang dan suara gemericik air dari taman. Rio, pemuda sederhana berusia 22 tahun, tengah sibuk menyapu halaman belakang. Sudah hampir 2 tahun ia bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana. Ia dikenal rajin, sopan, dan tidak banyak bicara. Namun di balik ketenangan wajahnya, tersimpan rasa yang tak pernah ia akui, rasa yang tumbuh perlahan setiap kali melihat Lena, putri tunggal majikannya. Lena, gadis berusia 27 tahun, terkenal ramah namun berwibawa. Ia terbiasa memimpin usaha butik ibunya dan seringkali tampak elegan dengan pakaian rapi serta parfum lembut yang khas. Bagi Rio, Lena adalah sosok yang terlalu jauh untuk digapai, namun terlalu dekat untuk dihindari. Siang itu, saat Rio baru saja menaruh sapu dan hendak beristirahat, suara lembut terdengar dari arah pintu teras. "Rio, kamu lagi sibuk enggak?" Rio segera menoleh. Lena berdiri di sana, mengenakan blus putih dan celana jeans, terlihat sederhana tapi tetap memikat. "Enggak, Mbak. Ada apa, ya?" tanyanya sopan. Lena tersenyum tipis. "Aku harus belanja kebutuhan butik, tapi Mama lagi keluar kota. Kamu bisa temenin aku, kan?" Rio sempat terdiam, menatap wajah Lena yang tampak serius. Biasanya, ia tak pernah diminta menemani belanja. Itu selalu tugas sopir keluarga. "Kalau Mbak nggak keberatan saya ikut, ya saya siap," jawab Rio sedikit gugup. Lena menahan tawa melihat ekspresinya. "Ya sudah, ganti baju dulu. Jangan pakai seragam kerja, nanti dikira kamu asistenku." Rio mengangguk cepat, lalu bergegas ke kamarnya. Tapi di dalam hati, debar jantungnya tak bisa ia kendalikan. Ia tak pernah membayangkan akan pergi berdua dengan Lena. Beberapa saat kemudian, mereka pun berangkat. Lena yang menyetir, sementara Rio duduk di sampingnya. Di dalam mobil, suasana awalnya hening. Hanya terdengar musik lembut dari radio dan sesekali bunyi angin menerpa kaca. Namun, keheningan itu pecah ketika Lena menoleh sekilas sambil tersenyum. "Rio, kamu selalu diam kalau sama aku." "Takut, ya," katanya menggoda. Rio tersenyum canggung. "Bukan takut, Mbak. Cuma nggak mau salah ngomong aja." Padahal aku pengen tahu banyak tentang kamu," jawab Lena pelan, pandangannya lurus ke depan. Ucapan itu membuat Rio terdiam. Dadanya terasa hangat, sekaligus aneh. Ia tak tahu harus menjawab apa, tapi satu hal pasti, hari itu, sesuatu mulai berubah. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan singkat untuk berbelanja itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak pernah mereka bayangkan. Mobil Lena melaju pelan menyusuri jalanan kota. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat kaca depan mobil dipenuhi titik-titik air yang menari di bawah bilah wiper. Rio hanya menatap keluar jendela, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa makin tak terkendali. Sementara Lena, sesekali melirik ke arahnya dengan senyum samar. Ada sesuatu pada diri Rio yang membuatnya merasa nyaman, meski mereka berasal dari dunia yang berbeda. "Rio," suara lembut itu kembali memecah keheningan. "Iya, Mbak. Kamu udah kerja di rumah ini hampir 2 tahun, ya?" "Iya, Mbak." "Nggak terasa juga," jawab Rio sopan. Lena mengangguk pelan. "Kamu nggak pernah ngeluh, ya? Aku perhatiin, selalu tenang, selalu tepat waktu, nggak banyak bicara." Rio tersenyum kecil. "Ya, kalau banyak bicara nanti malah salah ngomong, Mbak." Lena tertawa pelan. Suara tawanya terdengar renyah, membuat Rio tak sengaja ikut tersenyum. Namun, di balik canda ringan itu, keduanya sama-sama tahu bahwa ada perasaan halus yang mulai tumbuh, sesuatu yang sulit dijelaskan.
Setibanya di supermarket, Lena memarkir mobil dan mengambil payung. Tapi sebelum sempat membuka pintu, Rio sudah lebih dulu keluar dan berlari kecil, mengambil alih payung itu. "Biar saya aja, Mbak. Nanti Mbak kehujanan," ucap Rio cepat. Lena sempat terdiam, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Rio." Mereka berjalan berdampingan di bawah satu payung. Hujan yang turun perlahan, aroma tanah basah, dan langkah mereka yang beriringan menciptakan suasana yang aneh, tenang, tapi membuat hati bergetar. Di dalam supermarket, Lena tampak sibuk memilih bahan-bahan untuk butiknya, sementara Rio mendorong troli di belakang. Namun, pandangan Rio tak bisa lepas dari sosok Lena yang terlihat sederhana namun mempesona dalam setiap gerakannya. Sesekali Lena menoleh ke belakang. "Rio, tolong ambilin tisu itu, yang merek di atas," katanya. Rio menjulurkan tangan, namun karena posisi rak tinggi, ia harus sedikit berjinjit. Tanpa sadar, Lena melangkah mendekat untuk membantu. Dalam sekejap, jarak mereka begitu dekat. Nafas mereka hampir bersentuhan, dan mata mereka saling bertemu. Waktu seolah berhenti. Rio buru-buru menunduk, mengambil tisu itu dengan wajah memerah. "Ini, Mbak," ucapnya gugup. "Terima kasih," jawab Lena lirih, matanya masih menatapnya sesaat sebelum beranjak. Sepanjang perjalanan pulang, tak banyak kata yang keluar. Tapi di antara diam itu, keduanya menyimpan sesuatu, sebuah getaran halus yang tumbuh diam-diam. Dan malam itu, saat Rio kembali ke kamarnya, ia menatap hujan yang masih turun di luar jendela. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, hatinya mulai goyah oleh wanita yang seharusnya tak boleh ia cintai. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sedikit berbeda bagi Rio. Entah mengapa, setiap kali ia melihat ruang tamu atau halaman tempat Lena sering duduk, hatinya berdebar tanpa alasan. Ia masih mengingat jelas kejadian di supermarket kemarin, momen singkat di mana tatapan mata mereka saling bertemu begitu dekat. Namun, ia berusaha menepis semua itu. "Aku cuma karyawan. Nggak pantas berharap apa-apa," gumamnya pelan sambil menyiram tanaman pagi itu. Tapi Allah punya cara lain. Saat matahari mulai meninggi, suara langkah lembut terdengar mendekat dari arah dalam rumah. Lena muncul dengan mengenakan dress santai berwarna biru muda, rambutnya diikat sederhana, tapi tetap terlihat mempesona. "Pagi, Rio," sapa Lena dengan senyum hangat. Rio menunduk sopan. "Pagi, Mbak. Mau ke butik, ya?" "Enggak. Hari ini aku libur. Jadi, aku mau bantu mama masak di dapur. Tapi aku kayaknya butuh bantuan kamu buat belanja bahan tambahan. Mau temenin lagi?" Rio sempat tertegun. "Temenin lagi?" Lena tersenyum. "Iya, kemarin kan kamu lumayan bantu. Lagi pula, aku nggak mau sendirian." Hati Rio serasa bergetar mendengar kalimat itu. Ia mencoba tersenyum meski wajahnya mulai memanas. "Baik, Mbak. Kalau begitu saya siap." Tak lama kemudian, mereka kembali berada di dalam mobil. Kali ini suasananya berbeda, tidak canggung seperti kemarin. Lena terlihat lebih santai, sesekali bercanda, sementara Rio mulai bisa menanggapinya dengan senyum malu-malu. "Aku heran deh, kamu tuh selalu tenang. Padahal kalau aku di posisi kamu, mungkin udah gugup banget," kata Lena sambil menatapnya sekilas. Rio tersenyum kecil. "Kalau gugup, nanti malah nggak bisa kerja, Mbak." Jadi kamu nggak gugup kalau di dekat aku?" tanyanya tiba-tiba. Rio langsung menelan ludah. Saya..." Lena tertawa lembut. "Sudah, aku cuma bercanda." Tapi dalam hati Rio tahu, itu bukan sekadar candaan. Ada sesuatu di balik tatapan Lena, sesuatu yang membuatnya merasa Lena pun mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Setelah belanja, mereka mampir ke warung kecil di pinggir jalan. Lena memesan es kelapa muda, sementara Rio hanya duduk diam menunggu. "Kamu nggak pesan?" tanya Lena sambil menatapnya. "Nggak usah, Mbak. Saya sudah cukup." "Udah kubilang jangan panggil aku Mbak terus, kayak orang jauh aja," ucapnya sambil tersenyum tipis. Rio terdiam. "Lalu, saya harus panggil apa?" "Panggil aja Lena." Ucapan itu membuat udara seolah berhenti sejenak. Rio menatapnya dengan ragu, namun Lena hanya mengangguk dengan senyum lembut. Sejak saat itu, sesuatu di dalam diri Rio berubah. Nama, Lena,
mulai terasa istimewa, dan setiap senyum darinya seolah meninggalkan jejak di hati yang sulit dihapus. Namun, di balik kehangatan itu, Rio tahu, semakin dekat ia dengan Lena, semakin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Karena cinta, kadang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk diuji seberapa kuat hati bisa menahannya. Sore itu, langit kembali mendung. Petir sesekali menyambar di kejauhan, dan angin membawa aroma tanah basah yang khas. Lena duduk di ruang tamu sambil memandangi jendela besar yang dipenuhi embun. Sejak kejadian kemarin, ia merasa pikirannya tak tenang. Ada sesuatu tentang Rio yang membuatnya terus teringat. Bukan hanya kebaikannya, tapi ketulusan di matanya, sesuatu yang jarang ia temukan dari pria lain. Sementara di luar, Rio sedang menutup jemuran yang belum sempat diangkat. Saat hujan mulai turun, ia berlari kecil ke arah teras, tubuhnya sedikit basah. Lena menoleh dan tanpa sadar tersenyum melihatnya. "Rio, basah-basahan lagi," tegurnya. "Enggak apa-apa, Mbak." Rio buru-buru berhenti, teringat ucapannya kemarin. Maksud saya, Lena." Lena tertawa kecil, matanya berbinar lembut. "Sudah terbiasa, ya, panggil Mbak." "Iya, soalnya dari awal kerja selalu begitu." "Nah, mulai sekarang biasakan panggil Lena aja. Biar nggak ada jarak di antara kita," katanya dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Rio hanya bisa tersenyum malu. Namun di dalam dadanya, kalimat itu seperti gema yang berulang-ulang. Biar nggak ada jarak di antara kita. Malamnya, hujan turun semakin deras. Listrik sempat padam selama beberapa menit, membuat rumah hanya diterangi cahaya lilin. Lena duduk di ruang tamu, tampak sedikit gugup karena suara petir yang bergemuruh. Rio yang baru saja mengecek pintu belakang, masuk sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Nih, biar nggak kedinginan," katanya pelan. Lena menerima gelas itu, jemarinya tanpa sengaja menyentuh tangan Rio. Hangat. Seketika keduanya saling diam. Hanya suara hujan yang terdengar, menenangkan sekaligus membuat suasana makin intim. "Rio," suara Lena pelan, hampir berbisik. "Iya, Lena. Kenapa kamu selalu baik ke aku? Padahal aku nggak pernah benar-benar ngasih apa-apa ke kamu." Rio menatapnya lembut. "Karena kebaikan nggak selalu harus dibalas, Lena. Kadang cukup lihat orang yang kita hormati bahagia, itu sudah cukup." Lena terdiam, menunduk menatap teh di tangannya. Matanya terasa panas. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat sederhana dari Rio itu menyentuh hatinya begitu dalam. Hujan terus turun, menabuh atap rumah dengan irama lembut. Dan di antara cahaya lilin yang redup, Lena menatap wajah Rio sekali lagi, kali ini lebih lama, lebih dalam. Dalam diam, ia mulai mengerti bahwa rasa nyaman yang selama ini ia anggap biasa, ternyata perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang manis, tapi menakutkan. Dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, Lena sadar, hatinya sudah mulai jatuh. Sejak malam hujan itu, Lena dan Rio mulai terasa berbeda. Tidak ada pengakuan, tidak ada kata cinta, tapi ada sesuatu yang berubah di antara keduanya, sesuatu yang bisa dirasakan meski tanpa suara. Pagi hari, Lena turun dari tangga dengan rambut yang masih sedikit basah setelah mandi. Di ruang makan, Rio sudah menata sarapan untuk seluruh penghuni rumah seperti biasa. Tapi ketika mata mereka bertemu, sekejap saja waktu terasa berhenti. "Pagi, Lena," ucap Rio pelan. "Pagi, Rio," jawabnya dengan senyum kecil. Ada jeda di antara kata-kata mereka. Hangat tapi canggung. Setelah makan, Lena bersiap ke butik. Namun sebelum berangkat, ia menoleh ke arah Rio. "Rio, nanti sore kamu bisa bantu aku di butik? Ada barang baru datang, butuh tenaga buat bantu angkut." "Siap, Lena," jawab Rio singkat. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar permintaan kerja. Ada nada halus dalam suara Lena yang berbeda dari biasanya. Sore pun tiba. Di butik Lena yang terletak di pusat kota, Rio sibuk memindahkan beberapa kotak besar. Lena berdiri di dekat meja kasir, memperhatikan diam-diam. Cara Rio bekerja, kesungguhannya, dan tatapan matanya yang jujur membuat Lena sulit berpaling. Saat Rio memanggul kotak terakhir, peluh mulai membasahi leher dan pelipisnya. Lena tanpa berpikir panjang mengambil tisu dan menghampirinya. "Nih, biar nggak masuk angin," ucapnya sambil mengulurkan tisu. Rio sedikit kaget. "Terima kasih, Lena."
Lena tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak seperti biasa. Ada kelembutan di sana yang membuat Rio menunduk, menyembunyikan wajahnya yang memerah. Sambil membersihkan tangannya, Lena berkata pelan, "Kamu tahu nggak, Rio, kadang aku merasa tenang kalau kamu ada di dekat aku." Ucapan itu membuat Rio terdiam. Ia tak berani menatap mata Lena, takut jika perasaannya terbaca. "Lena, saya cuma ingin kerja dengan baik. Saya nggak mau bikin salah paham." Lena tertegun. Tatapan matanya melembut. "Siapa bilang aku salah paham?" katanya, hampir berbisik. Mata mereka bertemu. Sunyi. Dunia seperti berhenti sejenak di antara mereka. Rio akhirnya memalingkan wajah, menarik napas panjang. "Lena, aku cuma orang biasa. Aku nggak pantas buat kamu." Lena menatapnya dalam diam, lalu mendekat satu langkah. "Rio, kadang yang pantas bukan soal harta atau status, tapi tentang siapa yang tulus tinggal di hati." Kata-kata itu menusuk lembut di dada Rio. Ia ingin menjauh, tapi langkahnya seolah tertahan. Dan di detik itu, Lena menyentuh lengan Rio perlahan. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat dada Rio bergetar hebat. Suasana hening. Hanya tatapan yang bicara. Sampai akhirnya Lena berbisik lirih, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak mau kehilangan kamu." Rio menatapnya sesaat, cukup lama untuk tahu bahwa perasaan itu nyata. Namun ia masih terjebak antara rasa dan logika, antara cinta dan batas. Dan di sore itu, di dalam butik sederhana, keduanya sama-sama sadar mereka sedang berada di tepi sesuatu yang berbahaya, namun indah. Malam itu, Rio tak bisa tidur. Kata-kata Lena terus terngiang di kepalanya. "Aku nggak mau kehilangan kamu." Kalimat sederhana, tapi punya arti yang terlalu dalam untuk seorang seperti dirinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu kamar yang temaram. Dalam hatinya, terjadi pertempuran yang tak berujung, antara perasaan yang mulai tumbuh dan rasa takut yang tak pernah hilang. "Dia majikanku, aku cuma karyawan. Kalau orang tahu, semua akan berantakan," gumamnya pelan. Namun di sisi lain, setiap kali ia mengingat cara Lena menatapnya, senyum lembutnya, dan tutur katanya yang hangat, Rio tak bisa berpura-pura bahwa hatinya baik-baik saja. Pagi menjelang, Rio memutuskan tetap bekerja seperti biasa. Tapi ketika ia menyiapkan mobil untuk Lena, tiba-tiba gadis itu datang menghampiri dengan wajah yang sedikit pucat. "Rio, aku mau minta tolong." "Nggak apa-apa, Lena? Wajah kamu kelihatan capek," tanya Rio khawatir. Lena tersenyum lemah. "Cuma kurang tidur aja. Semalam banyak yang kupikirin." Rio diam, tapi dalam hatinya ia tahu, yang Lena pikirkan mungkin sama seperti dirinya. "Kalau begitu saya antar ke butik, ya," ucapnya. "Tapi kali ini jangan cuma nganter. Temenin aku sebentar, ya," pinta Lena lembut. Di perjalanan, keduanya lebih banyak diam. Namun diam itu justru menenangkan. Ada banyak hal yang tak perlu diucapkan, tapi bisa dimengerti dari cara mereka saling menatap. Sesampainya di butik, Lena duduk di kursi sambil menatap keluar jendela. Rio berdiri di sampingnya, menunggu perintah. "Rio," ucapnya pelan. "Iya, Lena. Kalau suatu hari nanti aku harus pergi, kamu bakal kangen aku nggak?" Rio tertegun. "Pergi kemana?" Lena tersenyum samar. "Mungkin keluar kota, mungkin juga jauh. Kadang aku pengen lari dari semuanya." Rio menatapnya serius. "Kalau Lena pergi, butik ini gimana? Rumah, mama kamu, semua nungguin kamu." Lena menghela napas panjang. "Semua itu bisa diatur. Tapi hati yang kosong, siapa yang bisa ngatur?" Hening. Hanya suara angin dari pendingin ruangan yang terdengar. Rio menunduk, berusaha menenangkan hatinya yang mulai bergetar. "Lena, jangan ngomong kayak gitu. Kamu punya segalanya, sementara aku..." "Kamu yang gak tahu, Rio. Justru kamu yang bikin aku merasa cukup." Kata-kata itu membuat dada Rio sesak. Ia ingin menjawab, tapi tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba Lena berdiri, melangkah mendekat. "Rio," suaranya nyaris bergetar. "Aku capek berpura-pura biasa. Setiap kali kamu dekat, aku nggak bisa bohong lagi." Rio menatap mata Lena. Di sana, ia melihat ketulusan dan kebimbangan yang sama. Tanpa sadar, tangannya terangkat, hampir menyentuh wajah Lena, tapi ia urungkan. "Lena,
Kalau aku turutin hati, aku takut. Takut semuanya hancur. Lena menatapnya dalam-dalam. Kadang yang hancur justru membuat kita tahu apa yang benar-benar berarti. Kalimat itu menggantung di udara, berat, tapi jujur. Rio terdiam lama, lalu berbisik lirih. Aku cuma minta satu hal, jangan suruh aku pergi, meski aku nggak berhak tinggal di hatimu. Dan di antara keheningan itu, Lena menatapnya dengan air mata yang nyaris jatuh. Sementara Rio tahu, perasaan mereka telah melewati batas, tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rio dan Lena. Mereka tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, namun ada sesuatu di antara mereka yang tak bisa disembunyikan lagi. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu hangat, dan kebisuan yang terlalu bermakna. Rio mulai menyadari, beberapa pegawai butik memperhatikan cara Lena memandangnya. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di belakang. Ia tahu ini berbahaya. Dan sore itu, kekhawatirannya jadi nyata. Ketika Lena sedang mengatur pakaian di etalase, salah satu pegawai bernama Maya menghampiri dengan wajah penasaran. "Lena, aku boleh tanya sesuatu?" Lena menoleh sambil tersenyum. "Tanya apa, May?" "Rio itu cuma karyawan di rumah, kan?" Lena sempat terdiam sesaat. "Iya, kenapa?" Maya mengangkat alis. "Soalnya aku lihat cara kamu ngeliatin dia kayak bukan cuma majikan ke karyawan." Seketika wajah Lena memanas. Ia tersenyum kaku. "Kamu salah lihat mungkin. Tapi aku lihat sendiri, Lena. Kalian itu kelihatan dekat banget. Hati-hati, nanti orang lain salah paham." Lena mencoba menahan diri. Tapi begitu Maya pergi, ia hanya bisa berdiri memandangi pantulan dirinya di kaca etalase. Salah paham? Atau memang aku yang salah dari awal? Di sisi lain, Rio yang mendengar percakapan itu dari gudang belakang hanya bisa terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu, sejak awal hubungan ini tidak bisa terlihat oleh siapapun. Tapi entah mengapa, setiap kali ia mencoba menjauh, justru hati Lena yang menariknya kembali. Sore menjelang malam. Saat semua pegawai sudah pulang, Lena duduk sendirian di meja kasir. Lampu butik hanya tersisa setengah nyala. Rio datang menghampiri dengan langkah pelan. "Lena, tadi aku dengar percakapan kamu sama Maya, katanya hati-hati." Lena menatapnya, matanya tampak lelah. "Ya, dan aku mulai sadar, dunia nggak akan sebaik hati kita." Rio duduk di kursi seberang, menatap Lena yang kini menunduk. "Mungkin kamu harus jaga jarak dulu sama aku, Lena. Aku nggak mau kamu dibicarain orang." Lena menatapnya cepat. "Jadi kamu mau ninggalin aku?" "Bukan ninggalin. Aku cuma nggak mau kamu disakiti karena aku." Lena menggeleng perlahan, air mata mulai menggenang. "Rio, setiap kali kamu ngomong begitu, aku justru makin takut kehilangan kamu." Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang menjadi latar. Rio menatap Lena dengan tatapan lembut namun penuh dilema. Ia ingin memeluknya, menenangkan hatinya, tapi ia juga tahu batas yang tak boleh dilewati. "Lena, tolong percaya, aku nggak akan pergi. Tapi untuk sementara, biarkan aku mundur sedikit. Supaya kita nggak makin salah langkah," ucap Rio lirih. Lena terdiam, menatapnya lama. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau mundur artinya menjauh, aku nggak tahu apakah aku sanggup." Dan malam itu, di tengah butik yang mulai gelap, dua hati itu sama-sama hancur dalam diam. Mereka tahu cinta itu nyata, tapi dunia tak memberi ruang untuknya. Namun, takdir belum selesai menulis kisah mereka. Karena seringkali, sesuatu yang disembunyikan justru makin terlihat oleh mata yang salah. Pagi itu, Lena bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai kamarnya, menyentuh wajahnya yang tampak tenang namun matanya menyimpan kegelisahan. Malam tadi ia bermimpi tentang masa lalunya, tentang pria yang pernah meninggalkannya tanpa penjelasan, tentang luka yang dulu membuatnya berjanji untuk tak lagi jatuh cinta. Kini, kehadiran Rio mulai mengguncang semua janji itu. Ia tak pernah bermaksud membuka hatinya lagi, tapi setiap kali melihat senyum Rio, setiap kali mendengar suaranya, hatinya tak bisa berbohong. Lena tahu, ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi nyata. Sementara itu, Rio di dapur sedang menyiapkan sarapan sederhana. Ia memanaskan roti dan menyiapkan teh hangat. Saat mendengar langkah kaki Lena, ia menoleh dengan senyum yang tulus. "Pagi, Mbak."
Saya bikinin sarapan, semoga suka, katanya lembut. Lena duduk perlahan, menatap Rio dengan tatapan yang sulit diartikan. Rio, kenapa kamu selalu berusaha bikin aku nyaman seperti ini? Tanyanya pelan. Rio berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan hangat namun ragu. Saya nggak tahu, Mbak. Mungkin karena saya pengen lihat Mbak Lena bahagia. Saya tahu, kadang hidup nggak selalu adil. Tapi saya pengen, setidaknya pas Mbak sama saya, nggak ngerasa sendirian. Lena tersenyum samar, tapi matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu menyentuh sisi hatinya yang paling rapuh. Ia merasa seperti kembali jadi dirinya yang dulu, yang masih berani mencintai dan dicintai. Namun saat sarapan usai, Lena menerima telepon dari seseorang yang tak asing di masa lalunya. Lena, ini aku, Adrian. Suara di seberang terdengar berat, familiar, dan membuat jantung Lena berdegup kencang. Untuk apa kamu hubungi aku lagi? Jawabnya dingin. Aku di kota. Aku cuma pengen ketemu, cuma sebentar. Lena terdiam lama, lalu menutup telepon tanpa menjawab. Tapi detak jantungnya tak bisa tenang. Luka lama itu seperti terbuka kembali. Di sudut ruangan, Rio memperhatikan Lena dengan mata cemas. Ia tahu sesuatu terjadi, tapi tak berani bertanya. Yang bisa ia lakukan hanya berdiri di sana, berharap apapun yang datang, tak akan membuat Lena kembali terluka. Karena bagi Rio, melihat Lena tersenyum sudah cukup membuat harinya lengkap. Tapi di balik itu, hatinya mulai takut kehilangan seseorang yang mulai mengisi ruang hatinya begitu dalam. Matahari perlahan naik tinggi. Hari yang tenang itu berubah jadi awal dari badai yang akan datang. Lena belum tahu, tapi masa lalunya sebentar lagi akan bertemu dengan masa kini dan di sanalah perasaan mereka benar-benar diuji. Sore itu, langit mendung menggantung di atas rumah Lena. Hujan belum turun, tapi hawa dingin sudah mulai terasa. Rio baru saja pulang dari pasar, membawa tas belanja berisi bahan makanan yang diminta Lena. Namun, begitu masuk ke rumah, ia mendapati Lena duduk di teras, diam, dan menatap kosong ke arah jalan. Mbak, saya udah beliin semua. Ini daftar yang Mbak kasih, ucap Rio pelan, berusaha memecah keheningan. Lena menoleh perlahan, menatap Rio dengan senyum samar. Tapi di balik senyum itu, matanya tampak sendu. Terima kasih, Rio. Kamu selalu sigap ya, katanya lembut. Rio duduk di kursi sebelahnya, menunduk sejenak sebelum berani bicara lagi. Seharian ini, Mbak kelihatan beda. Ada yang ganggu pikirannya. Lena menarik napas panjang. Kadang, masa lalu itu suka datang tanpa diundang, Rio. Padahal aku udah berusaha lupa. Rio terdiam, menatap wajah Lena yang diterpa cahaya sore. Dalam hatinya, ia ingin memeluk perempuan itu, ingin bilang kalau ia nggak perlu takut lagi. Tapi bibirnya terlalu kaku untuk mengucapkan kata apapun. Mbak, masa lalu itu kayak bayangan. Nggak akan bisa hilang kalau kita terus mundur dari cahaya. Tapi kalau kita berani jalan ke depan, bayangan itu bakal tertinggal di belakang, ujar Rio dengan suara pelan namun tulus. Lena menoleh, menatap Rio dalam-dalam. Tatapan itu menembus hatinya, membuat dadanya hangat sekaligus bergetar. Kenapa kamu selalu bisa ngomong hal yang menenangkan, Rio? Rio tersenyum kecil. Mungkin karena saya nggak pengen lihat Mbak sedih. Mbak udah terlalu lama kuat sendirian. Keheningan menyelimuti mereka berdua. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pohon mangga di halaman. Lalu tiba-tiba, setetes air hujan jatuh di tangan Lena. 1, 2, lalu semakin banyak. Lena berdiri buru-buru. Aduh, hujan. Ayo masuk, Rio. Tapi sebelum sempat berlari ke dalam, langkah mereka berhenti bersamaan di bawah atap teras. Hujan turun deras. Bau tanah basah bercampur dengan udara sore yang lembab. Di situ, di bawah guyuran hujan itu, mata mereka saling bertemu, dan dunia seolah berhenti berputar. Rio, bisik Lena lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Iya, Mbak, jawab Rio, menatapnya tanpa bisa berpaling. Kalau aku bilang, aku takut kehilangan kamu, kamu percaya. Rio terpaku. Suara itu begitu jujur, begitu lembut, namun menggetarkan seluruh dadanya. Ia tak mampu menahan diri lagi. Saya percaya, Mbak, karena saya juga takut kehilangan Mbak. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa perhitungan, tanpa rencana. Hanya dari hati yang tulus. Untuk sesaat mereka saling diam,
menatap dalam, sampai Lena menunduk, menahan air mata yang tak bisa dibendung. "Kenapa baru sekarang, Rio?" ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Rio hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena baru sekarang. Mbak siap nerima cinta yang gak datang dari masa lalu." Hujan terus turun deras, tapi di hati mereka berdua, sesuatu yang lama tertahan akhirnya mengalir juga, hangat, jujur, dan nyata. Malam itu hujan masih turun lembut. Suaranya seperti irama yang menenangkan hati, mengalun bersama detak jantung Lena yang belum juga tenang setelah percakapan barusan. Di kamarnya, Lena duduk di tepi ranjang sambil menatap jendela yang buram karena embun. Ia menatap keluar, di mana Rio masih terlihat di dapur, sedang membereskan piring yang baru selesai digunakan untuk makan malam. Setiap gerakan Rio terlihat sederhana, tapi entah kenapa, bagi Lena, semuanya terasa berbeda sekarang. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar setiap kali melihat pemuda itu, sesuatu yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Namun di tengah kehangatan itu, ada perasaan takut yang menyelinap. Takut kalau perasaan ini hanya sementara, takut kalau yang ia rasakan hanyalah ilusi dari kesepian yang panjang. Rio menatap Lena dari kejauhan, lalu menghampiri perlahan. "Mbak belum tidur?" "Udah malam," katanya lembut. Lena tersenyum samar. "Belum ngantuk. Aku cuma lagi mikir aja." Rio duduk di kursi sebelah ranjang, menjaga jarak dengan sopan. "Tentang apa?" Lena menarik napas dalam, lalu berkata pelan, "Tentang hidup, tentang rasa, tentang kenapa Allah kadang ngasih kita orang yang tepat di waktu yang salah, atau sebaliknya." Rio menunduk sejenak, lalu berkata, "Saya juga sering mikir gitu, Mbak. Tapi mungkin bukan waktunya yang salah. Cuma hati kita aja yang belum siap nerima." Hening sejenak. Lalu Lena menatap Rio, kali ini tanpa menahan perasaan apapun. "Rio, kamu tahu nggak? Kamu itu doa yang datang tanpa aku minta. Aku nggak tahu kenapa, tapi sejak kamu datang, rumah ini nggak lagi sepi. Hati aku pun ikut hangat." Rio menelan ludah. Suara Lena terasa begitu jujur, membuat dadanya sesak dalam cara yang indah. "Saya nggak pernah nyangka, Mbak, kalau kehadiran saya bisa berarti sejauh itu buat Mbak Lena." Lena tersenyum, tapi air matanya menetes tanpa ia sadari. "Kamu baik, Rio. Terlalu baik. Kadang aku takut, perasaan ini justru bikin kita salah langkah." Rio menggeleng pelan. "Kalau niatnya tulus, Mbak nggak akan pernah salah. Yang penting kita jaga. Kita tahu batasnya. Dan biarkan Allah yang nentuin akhirnya." Lena terdiam. Kalimat itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu, ucapan Rio bukan sekadar kata. Itu janji yang lahir dari hati bersih seorang laki-laki yang tahu cara menghargai perasaan. Tanpa sadar, Lena mengulurkan tangan. Rio menyambutnya dengan hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh namun berharga. Sentuhan itu hangat, bukan karena nafsu, tapi karena kasih yang terjaga oleh iman. Di luar, hujan mulai reda. Langit malam terlihat lagi, dengan satu bintang kecil bersinar di antara awan. Lena berbisik pelan, "Kalau ini memang jalan dari Allah, aku siap melangkah, Rio." Rio menatapnya, senyumnya tenang. "Insya Allah, Mbak. Saya juga siap, asal langkah kita sama-sama menuju kebaikan." Malam itu, tanpa perlu banyak kata, dua hati itu akhirnya saling mengerti. Antara rasa dan doa, antara cinta dan keikhlasan. Dan di balik sunyi, Lena menutup matanya dengan senyum tipis, sementara Rio menatapnya dengan tatapan yang lembut, seolah mengucap janji dalam diam, bahwa mulai malam ini, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam hujan itu. Rumah Lena kini terasa lebih hidup. Tawa kecil kadang terdengar dari dapur saat Rio dan Lena saling bercanda, atau dari halaman saat mereka menanam bunga bersama. Tak ada lagi jarak seperti dulu. Tak ada lagi keheningan yang dingin. Semua berganti dengan ketenangan yang lembut, ketenangan yang tumbuh dari kejujuran hati. Suatu pagi, Lena menatap halaman rumahnya yang kini dipenuhi warna. Bunga melati, mawar, dan kenanga mekar bersamaan. Rio berdiri di dekat pagar, memotong rumput dengan senyum kecil di wajahnya. "Rio," panggil Lena lembut. Rio menoleh, mengusap keringat di dahinya. "Iya, Mbak." Lena melangkah mendekat. "Aku cuma mau bilang, terima kasih. Kamu udah datang di waktu yang paling aku butuh seseorang."
Rio terdiam, menatap perempuan itu dengan penuh hormat. Kalau Allah ngasih saya kesempatan buat nemenin Mbak, berarti itu bukan kebetulan. Saya juga banyak belajar dari Mbak tentang sabar, tentang ketulusan. Lena tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka, kisah yang berawal dari sebuah permintaan sederhana, sekadar mengantar belanja, bisa berakhir dengan begitu banyak makna. Dalam hati, Lena berdoa lirih. Ya Allah, kalau memang dia bukan untukku, maka jagalah dia dalam kebaikan. Tapi kalau dia memang takdirku, satukan kami di waktu yang paling engkau ridho. Rio mendekat, lalu menundukkan kepala sopan. Mbak, saya nggak tahu gimana masa depan nanti. Tapi saya tahu satu hal, selama saya di sini, saya nggak akan biarin Mbak ngerasa sendiri. Ucapan itu membuat Lena tersenyum lebar, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Hatinya kini damai. Ia tak lagi takut pada masa lalu, karena masa depannya perlahan membentuk warna baru bersama Rio. Hari itu, langit biru cerah. Burung-burung terbang rendah, dan angin membawa aroma bunga melati yang baru mekar. Dari sesuatu yang tampak sepele, perjalanan belanja, Allah menumbuhkan sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, tapi dirasakan begitu dalam. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan, bukan dari janji besar, tapi dari ketulusan dua hati yang saling menjaga dalam diam. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan perpisahan, tapi dengan doa. Bukan dengan kata cinta yang berlebihan, tapi dengan keyakinan bahwa apa yang datang dari Allah akan selalu menemukan jalannya sendiri.